3, 4, 5. Kalau nggak ikut masuk ayo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak pernah kami bayangkan bahwa kami akan sampai di titik ini. Semuanya berawal dari mimpi hingga akhirnya menjadi kenyataan. Menjadi seorang dokter, manusia yang katanya merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan seseorang dan menyembuhkan insan lainnya. Inilah kisah kami. Kisah yang diawali dari sebuah mimpi dan kami wujud nyatakan dengan masuk ke dalam pendidikan kedokteran. Kisah yang berawal dari 6,5 tahun yang lalu. Langsung aja. Enggak kan naik. Aku aja kak. Ya udah, gue tutup ya. Dalam belajar kedokteran, ada tutorial klinik. Di sini aku mendapatkan pengalaman bagaimana berbicara di depan orang lain. Diskusi bertukar pendapat tentang kasus yang diberikan. Kami belajar bekerja sebagai tim untuk memecahkan dan mempresentasikan kasus yang diberikan. Ada juga skill lab. Di sini aku dipertemukan dengan teman-teman yang macam-macam sifatnya. Kami diajarkan dalam bentuk kelompok, pengaplikasian teori-teori yang sudah dikuliahkan, dan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik yang benar. Kalau pas kelas praktikum, biasanya dulu heboh banget di satu mikroskop, berebutan buat lihat gambarnya. Tapi ada juga sih yang santai, duduk ngobrol dan nunggu teman fotoin gambarnya. Kalau saat dosen mengajar, aku biasanya duduk paling depan dan selalu mencatat. Kalau yang lain kadang di belakang sambil main HP. Ada juga yang tidur, dan kadang ada juga sih bangku kosongnya. Saat setelah ujian semester, ya seperti biasa. Kadang ada juga materi yang harus remedial, padahal sudah belajar sampai tidak tidur semalaman. Tidak terasa 3,5 tahun telah berlalu, dan tibalah saat dimana kami harus menghadapi sidang skripsi. Pas sidang itu rasanya sangat deg-degan, apalagi pas ditanya-tanyain penguji. Ada yang bisa dijawab, dan ada juga yang hanya dijawab dengan senyuman. Untung semua itu sudah berlalu. Setelah sidang, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, graduation day. Akhirnya, satu tahap pembelajaran kami sebagai mahasiswa kedokteran berakhir juga. 3,5 tahun yang kami lalui officially berakhir dengan gelar sarjana kedokteran yang menghiasi nama kami. Tapi gak berakhir sampai di situ guys. Setelah graduation, kami sebagai mahasiswa kedokteran akan mengangkat janji dokter. Ini adalah awal dari cerita kami sebagai dokter muda, atau dapat didefinisikan sebagai suatu makhluk setengah mahasiswa dan setengah dokter.
Sering disuruh-suruh, tidak punya gaji, serbaguna, serta tahan banting. Yap, itulah kami, koas. Yuk dengerin cerita kami. Stasa apa sih yang paling berkesan selama koas? Sasa anak karena harus bangun pagi buat absen foto. Selamat datang di koas anak, stase yang khas dengan absen fotonya. Tidak boleh senyum, tidak boleh bergaya, dan pastikan wajahmu tertangkap kamera. Kalau tidak, siap-siap tinta merah mewarnai halaman terakhir logbookmu. Ini si Eriza udah datang belum? Telepon coba. Halo Cek, kenapa? Apa? Iya, tunggu. Duh, apaan nih? Duh, sampo lagi. Halo? Hah? Sisit? Oh iya, bentar ya. Halo? Visit? Iya. Disinilah kesetiaan dan kepedulian para koas diuji. Sebagai sesama koas, harus mampu saling membantu dan mengingatkan. Apalagi kepada koas yang suka telat bangun, butuh perhatian khusus. Pagi Pak, saya Dr. Brian. Pagi. Apa siapa? Dengan Bapak Rene. Bapak Rene, apa keluarnya Pak? Selamat pagi dokter, izin apa pasien dok? Selain menjadi mata-mata untuk konsulennya sendiri, koas yang baik juga dituntut untuk menjadi mata-mata konsulen koas stase Saya lainnya. cek dulu ya Pak ya. Sip. Mana mau naik Pak? Pusing dong. Dek, Mbak mau sini, sini. Baik dok. Pak, saya dengan dokter Buda Fania, saya izin periksa ya Pak. Ya. Kamu bisa tadi? Babinski dok. Babisi kan tadi? Iya dok, dari yang saya tahu Babinski seperti itu dok. Kamu? Kayak tadi Babinski? Iya dok. Yang ketiga? Kayak tadi Babinski? Kayak tadi? Kamu udah minum ini? Ketiga dok. Yang ketiga? Kamu? Yang berapa sekarang? Yang ketiga juga dok. Kalian juga? Yang ketiga sama? Kayak tadi bisa Babinski? Ya ampun deh, bisa mati deh pusing kita deh. Terus, kok cuma 5 ya selesai hari ini? Bukannya 6 ya? Kamu memang segini? Tadi saya udah hubungin dok. Ini udah barusan. Siapa cek di sini? Kamu? Berapa orang pesan saya? Berlima dok. Berlima? Berapa berenam? Berlima dok. Yakin kamu? Yakin dokter. 5 apa 6? Berenam dok. Berenam. Kalian, view ketiga, periksa fisik nggak bisa, chiefnya bohong. Gimana sih dek? Kalian ingat gak sih jadi kos neurologi? Kamu tadi yang salah periksa fisik pasien di sore case report sama saya berdua ya. Kamu, chiefnya, ini kasih tau ya sama kamu ya, yang tadi ikut sampai hari ini, tolong sampein hukum jaga ya hari ini ya. Oke, udah. Pak, saya izin ya Pak. Iya dong, mati dong. Waktu COVID akhirnya muncul di Indonesia, kalian gimana?
Ya, sejak COVID masuk ke Indonesia, kita dirumahkan. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan Covid udah ada di Indonesia nih. warga Mana-mana. negara Jepang, dan warga Jepang ini Gimana nih kita? pernah menjalani proses karantina di Malaysia. Guys, gue baru dapat info nih, kalau kita bakal dirumahkan. Maksudnya gimana? Presiden Joko Pandemi Widodo yang sudah merenggut mengimbau jutaan bukan jiwa, belajar melumpuhkan dan perekonomian di kesehatan hampir bagi seluruh negara di masyarakat dunia, pada persoalan ekonomi dan sosial menghentikan serta sistem pada pendidikan, sejumlah termasuk kebijakan pun koas. terpaksa diambil oleh pemerintah. Awalnya, virus inilah yang memberi koas kesempatan untuk dapat beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan koas. 1 bulan, 2 bulan, sampai hampir 6 bulan lamanya, kegiatan koas digantikan menjadi sistem online. Bermodalkan jaringan internet dan tekad yang kuat, koas harus mampu mempersiapkan diri menuju ujian akhir yang hanya tinggal beberapa langkah. Kini, kehidupan koas tak lagi sama. 6 bulan sejak virus itu menyerang, kami harus mampu bertahan melewati setiap stase yang tersisa. Saat akhirnya kami diizinkan untuk melanjutkan kembali kehidupan koas secara tatap muka, kami para koas harus mampu menjalani stase berdampingan dengan virus corona yang masih menyerang seluruh dunia. Berjuang untuk tetap bisa ikut visit meskipun dibatasi, memeriksa pasien dengan APD, dan berjuang agar tidak terserang virus tersebut. Perjuangan selanjutnya adalah agar kami bisa mengikuti OSCE dan CBT. Meskipun penuh penantian panjang, semuanya terbalas dengan melihat nama kami tertulis di daftar yudisium. Kami, pejuang pada masa pandemi, harus berjuang melawan kemalasan, mengikuti bimbingan secara online. Hanya kekuatan Wi-Fi yang dapat menyelamatkan kami. Seluruh perjalanan kehidupan kami, mulai dari sebagai mahasiswa-mahasiswi kedokteran hingga menjadi seorang dokter muda. Semuanya dipertaruhkan dalam 150 soal CBT yang terpampang di komputer di hadapan kami. Ada pula ujian OSCE, ujian yang menguji kemampuan dan keterampilan kami selama 2 tahun sebagai dokter muda. Pengetahuan dan praktek, kami harus menyeimbangkan keduanya agar bisa melewati kedua ujian tersebut dan mendapatkan gelar dokter di depan nama kami kelak. Oh pak, ada notif pak, bukan dari grup UKM PPD pak. Seriusan? Iya, pengumuman nih pak. Sumpah. Alhamdulillah gue lulus pak, Pak gue lulus pak, asli pak. Sumpah lu lihat dulu, lu jangan main game, main dulu, lihat dulu. Lulus kan lu? Gua lulus. Mari kita lulus lagi. Inilah kami, dokter yang akan bersumpah pada hari ini. Sumpah yang akan kami pegang sampai nafas terakhir kami. Sumpah yang kami ucapkan di depan Tuhan, sejawat, dan orang tua. Sumpah yang akan mengiring kami menjadi seorang dokter yang mulia. Meskipun sumpah yang kami lafalkan secara daring tidak mengurangi rasa syukur kami sebab ada orang tua di sisi kami. Terima kasih ayah, ibu. Gelar dokter ini kami persembahkan kepada kalian. Rolling. Action. Lanjut ya. Pada ketawa ya. Action. Sasana.
Dok, ada pasien code blue, Dok. Gimana?